Halo semuanya, salam sehat untuk semua. Oke, jadi kali ini saya Novalia akan mengadakan Q&A atau question and answer. Jadi beberapa minggu yang lalu aku udah share pretest ke kalian semua. Nah, di akhir pretest aku kasih kolom pertanyaan. Jadi kalian bisa tanyain apapun tentang vaksinasi COVID-19 dan satu orang memiliki satu kesempatan untuk bertanya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku ingin kenalin nih ke kalian. Sebenarnya virus itu apa sih? Terus pertama kali virus itu ditemukan kapan sih gitu kan? Karena kan kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus dong kenal dulu sebenarnya virus itu apa sih, terus kapan sih dia tuh pertama kali ditemukan, kok bisa ada di dunia. Nah, jadi virus itu pertama kali ditemukan 1 abad yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 1883. Nah, yang menemukan itu adalah ilmuwan dari Jerman yang bernama Adolf Meyer. Nah, jadi sebagian ahli biologi mengatakan virus itu bukanlah makhluk hidup, dan sebagian ahli biologi lain mengatakan kalau virus itu adalah makhluk hidup. Jadi kalau bisa disimpulkan, virus itu kayak antara hidup dan tidak gitu loh. Jadi dia itu semi hidup gitu. Nah, kenapa sebagian ahli biologi itu mengatakan kalau virus itu bukan makhluk hidup? Karena dia itu hidup jika dia berada di dalam sel organisme yang hidup. Nah, kalau dia keluar nih dari sel organisme hidup, dia bakal mengkristal tuh. Ibaratnya dia itu hibernasi atau tidur. Nah, saat dia ada di dalam sel organisme yang hidup, dia bakal bangun tuh dari hibernasinya, dia aktif kembali seperti itu. Nah, untuk sebagian ahli biologi lain yang mengatakan virus itu makhluk hidup kok. Kenapa? Karena tubuh dari virus sendiri itu tersusun dari asam nukleat atau yang biasa kita kenal dengan DNA. Dan virus itu punya salah satu sifat dari makhluk hidup, yaitu dia dapat bereproduksi. Nah, gimana? Jadi kalian lebih mengenalkan virus itu apa dan seperti apa gitu kan. Nah, kali ini karena kita udah kenalan nih sama virus, kita akan kenalan juga nih sama yang namanya virus COVID-19. Nah, sebenarnya itu ada gak sih, kalian pasti dengar coronavirus itu sebenarnya udah ditemukan tuh lama, gak baru ini. Kenapa kok bilangnya ini virus baru? Kenapa kok bikin pandemi seperti itu kan? Nah, jadi sebenarnya memang coronavirus itu ditemukan sudah lama, yaitu tepatnya pada tahun 1960. Kenapa sih kok dinamain coronavirus? Sebenarnya corona sendiri itu diambil dari bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya yaitu crown, atau dalam bahasa Indonesia adalah mahkota. Kenapa kok dinamain mahkota? Karena bentuk virusnya sendiri itu mirip sama mahkota seperti itu. Nah, virus corona sendiri itu ada berbagai macam tipe, bergantung dari protein penyusunnya. Nah, aku tadi kan udah jelasin nih kalau virus itu tubuhnya tersusun dari asam nukleat atau DNA. Oke, jadi tipenya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada 229E, ada LN63, ada UJ43 atau HKU1. Nah, jadi tipe ini itu hanya menyebabkan gejala ringan kayak pusing, demam, atau flu seperti biasa. Terus untuk tipe yang kedua yaitu ada SARS-CoV, ditemukan pertama kali di Cina tahun 2002. Untuk tipe yang ketiga ada MERS-CoV yang ditemukan di Arab Saudi tahun 2012. Dan untuk tipe keempat yaitu SARS-CoV-2, yaitu yang ditemukan pertama kali di Cina. Nah,
yang saat ini yang membuat pandemi di dunia. Sebenarnya COVID-19 virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Ya, COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, seperti itu. Nah, kenapa sih virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini tuh bisa jadi pandemi atau penyebab pandemi di dunia ini? Kenapa gitu kan? Nah, karena dia itu memang tingkatannya tuh lebih parah dari SARS-CoV yang pertama, dan gejalanya itu juga lebih berat, dan dia itu penyebaran virusnya sangatlah cepat. Karena hal itu, virus tersebut menyebabkan pandemi di dunia ini. Apalagi virus itu juga baru pertama kali ditemukan. Jadi memang coronavirus itu sudah ditemukan lama, tapi untuk tipe SARS-CoV-2 baru ditemukan, yaitu di Cina, yang menyebabkan pandemi COVID-19 saat ini. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih perbedaan lama pemberian vaksin dosis 1 dan 2? Oke. Nah, jadi dosis dan cara pemberian vaksinasi itu harus sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin COVID-19. Nah, karena itu kenapa 2 dosis? Ya karena memang harus sesuai dengan yang direkomendasikan, sesuai dengan jenisnya tuh apa. Misal nih, kalau sekarang yang memang udah digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya itu ada Sinovac dan Astra. Memang vaksin ini direkomendasikan untuk 2 kali dosis penyuntikan, seperti itu. Nah, kenapa harus 2 kali dosis gitu kan? Kenapa nggak sekali aja? Emang kenapa gitu? Nah, jadi dosis yang pertama itu memang untuk mengenal vaksin dan kandungan yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh. Dan yang kedua untuk memicu respon imun atau sistem kekebalan awal. Jadi intinya dosis pertama ini gunanya untuk memperkenalkan nih antara vaksin itu dengan tubuh kita. Jadi kayak imun tubuh kita tuh kenalan dulu nih sama virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dari vaksin itu tadi. Nah, dari proses kenalan ini kayak biar bisa mengenal, virus, kamu bisa nggak sih, cocok nggak sih sama tubuh aku? Kamu bisa nggak sih beneran mengasih kekebalan ke tubuh aku? Bisa nggak sih meningkatkan imun tubuh aku? Seperti itu. Nah, dosis kedua itu untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya, lalu memicu respon antibodi yang lebih cepat dan efektif di masa mendatang. Dan yang ketiga untuk memperbesar sistem imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya. Jadi dosis 2 ini karena kita yang dosis pertama udah kenalan, nah dosis kedua nih antara virus sama tubuh kita tuh semakin kenal, jadi bisa membentuk imun tubuh yang lebih baik lagi. Jadi imun kita itu sudah, karena udah kenal, udah terbentuk tuh imun dengan kuat, jadi bisa efektif untuk merespon virus dan efektif di masa yang akan mendatang. Jadi bisa kebal tuh imun kita melawan virus-virus di masa yang mendatang. Nah, kenapa sih butuh waktu antara dosis 1 dan 2? Kenapa nggak langsung aja, misal hari ini dosis pertama, besok langsung dikasih dosis kedua? Kenapa harus nunggu 14 sampai 28 hari gitu kan? Nah, kenapa harus menunggu, harus butuh waktu antara dosis 1 dan 2? Karena sistem imun kita itu juga perlu waktu untuk mengetahui cara efektif melawan virus. Ya kita kan dari proses kenalan itu tadi, tubuh kita kenalan, imun kita kenalan, jadi itu tahu karena kenal tadi, oh virus ternyata kamu tuh kayak gini ya karakteristiknya, oh jadi kelemahanmu ini ya, oh jadi
cara biar aku bisa melawan kamu itu seperti ini ya, kayak gitu. Jadi antibodi itu akan optimal setelah 14 sampai 28 hari suntikan dilakukan. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu gimana dan apa sih efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi COVID-19? Oke, yang ingin aku luruskan adalah kalau efek samping dari vaksin itu sangatlah hal yang sangat-sangat wajar dan dapat diatasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, aku juga udah membuat suatu media edukasi yang lain yang bisa kalian baca atau lihat. Nah, nanti aku akan kasih linknya di bawah di description box, jadi kalian bisa download dan baca dan temuin jawabannya di situ. Jadi kenapa efek samping dari vaksin itu adalah hal yang wajar, terus bagaimana sih cara mengatasi dari efek samping itu. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa download medianya di description box, nanti aku kasih link di bawah situ. Oke, sekarang lanjut untuk pertanyaan ketiga. Kenapa sih pengguna vaksin tidak diminta untuk mendonorkan plasma kovalen? Wah, ini pertanyaan yang menarik dan aku berusaha untuk menjawab. Nah, jadi kenapa sih kok orang yang udah divaksin COVID-19 kenapa nggak langsung aja dimintain plasma kovalensennya gitu kan? Kenapa? Kan dia juga udah dapet antibody lah ya intinya. Kenapa nggak langsung diminta aja? Kenapa harus minta kepada orang yang pernah terinfeksi tapi sudah sembuh seperti itu? Nah, jadi memang keputusan saat ini dan langkah yang disetujui dan diambil, memang syarat orang yang bisa mendonorkan plasma darah konvalesen itu adalah penyintas COVID-19. Nah, penyintas sendiri kan sebenarnya pertahanan hidup. Jadi penyintas COVID-19 itu orang yang bisa bertahan hidup. Jadi maksudnya dia pernah terinfeksi tapi sudah dinyatakan negatif dan benar-benar sembuh seperti itu. Dan orang yang sudah divaksin memang boleh mendonorkan plasma konvalesen, boleh. Tapi orang sudah divaksin itu pernah positif dan sudah kembali dinyatakan negatif. Jadi intinya memang keputusan saat ini dan langkah saat ini yang boleh mendonorkan plasma konvalesen itu adalah orang yang pernah terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan sembuh seperti itu. Tapi menurut Deputi Bidang Penelitian Translasional dan Kepala Laboratorium Hepatitis, Profesor Dr. David Hardejo Mulyono, spesialis penyakit dalam Vinasim Faal SD dan PhD, mengatakan keputusan itu sebenarnya dapat dan terus berkembang mengikuti hasil penelitian yang terus diperbarui. Jadi memang saat ini masih terus dilakukan penelitian nih, apakah orang yang vaksin itu tuh bisa mendonorkan plasmanya gitu tanpa dia pernah terinfeksi atau tidak, seperti itu. Jadi sebenarnya masih dalam penelitian dan penelitian itu akan terus berkembang. Siapa tahu suatu saat nanti memang hal itu diperbolehkan. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Berapa kali sih sebaiknya dilakukan vaksin pada satu orang? Nah, sebenarnya aku udah jawab pertanyaan ini ada di pertanyaan pertama tadi. Pokoknya intinya itu berapa kali sebaiknya orang itu dilakukan vaksin adalah tergantung dari jenis vaksin tersebut, karena dosis dan cara pemberian vaksinasi itu harus sesuai dengan yang direkomendasikan untuk setiap jenis vaksin. Seperti itu. Jadi memang tergantung jenis vaksin dan yang direkomendasikan itu berapa dosis dan vaksinnya apa. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Pertanyaan itu
Jadi berapa lama sih vaksin itu bisa bertahan di dalam tubuh? Nah, menurut studi yang digagas oleh periset dari Washington University School of Medicine yang menyatakan kalau ketahanan vaksin ini tuh bisa bertahan bertahun-tahun. Tim peneliti juga menyatakan bahwa respon kekebalan terhadap vaksin itu tuh kuat. Jadi manfaatnya di tubuh dalam memerangi virus itu berpotensi bertahan lama. Nah, orang yang menerima vaksin ini sebenarnya dia itu punya pusat germinal di tubuhnya. Jadi pusat germinal itu apa? Pusat germinal itu tempat terjadinya pembentukan antibodi. Jadi pusat germinal ini menghasilkan sel kekebalan yang ditujukan untuk melawan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, kalau diibaratin, jadi pusat germinal itu kan terbentuk dari hasil infeksi atau vaksinasi itu tadi kan. Nah, pusat germinal ini semacam camp pelatihan untuk sel-sel kekebalan tubuh kita nih. Jadi sel-sel yang belum berpengalaman dilatih nih di pusat germinal untuk lebih mengenal musuh dan mengasah senjata. Nah, maksudnya musuh ini apa? Musuh itu virus COVID sendiri. Terus mengasah senjata itu apa? Biar dia tuh lebih mengenal lawannya itu siapa, virusnya itu seperti apa, kelemahannya itu gimana, dia tuh bisa dilawan itu dengan cara apa gitu. Jadi sel-sel tubuh kita itu dilatih di pusat germinal itu tadi. Maka dari itu terbentuklah antibodi di tubuh kita untuk melawan virus COVID-19. Maka dari itu pentingnya vaksin itu apa? Ya karena dia akan menambah respon pusat germinal jadi lebih baik dan efektif. Jadi tubuh kita juga lebih kuat dan efektif melawan virus COVID-19. Oke, sekarang sampailah pada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaannya, kenapa sih sudah divaksin kok masih bisa kena COVID lagi gitu kan? Nah, jadi pertanyaan ini juga udah aku jelaskan di media edukasi aku yang lain. Nanti aku juga bakal kasih link di bawah di description box. Jadi kalian bisa download, bisa baca dari media edukasi aku. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian, kenapa sih sudah vaksin kok masih bisa kena COVID. Nah, alasannya kalau kalian penasaran, langsung aja cek di description box, kalian tinggal download aja. Nah, jadi tuh karena memang hal itu nyata adanya dan memang benar kalau sudah divaksin memang bisa terkena COVID kembali. Maka dari itu jangan lupa dan jangan pernah kalian lupakan atau tinggalkan yang namanya protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan, dan kurangi mobilitas kalian semua. Oke, sampai di sini Q&A dengan aku. Semoga informasi-informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian misalkan masih ada pertanyaan atau masih ada hal yang ingin kalian ketahui, boleh banget kalian komen di bawah. Nah, kalau kalian suka sama video ini, boleh like. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan salam sehat untuk semua.